Kurasi tua mati sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pada subuh hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci lagi mulia dan penuh berkah ini sebagai perwujudan daripada iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang merupakan syarat berjamaah yang paling afdal di dalam sehari semalam. Sebagaimana ucapan Rasulullah, "Man hadara fi salati subuh fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu." Barang siapa yang menghadiri salat subuh secara berjamaah, maka ia dinilai salat semalam penuh. Hadirin hadirat jamaah subuh dan majelis pengajian rahimakumullah. Apalagi pada subuh hari ini kita lanjutkan dengan ibadah berupa tausiah kita, majelis taklim kita yang nilainya juga tidak dapat kita anggap remeh. Karena apa kata Rasulullah? La anta kedua fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Bahwasanya engkau bersegera pergi ke suatu tempat di mana di situ kamu mempelajari satu saja ayat dari kitabullah, itu lebih baik bagimu daripada engkau melakukan salat 100 rakaat. Apalagi karena kita akan tutup nanti dengan salat isya. Ini punya lagi keutamaan tersendiri di mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Man hadara salatal fajri fi jama'atin summa ka'ada yazkurullah ta'ala hatta tatlu as-samsu summa shalla rakataini kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin tamma." Yang artinya barang siapa menghadiri salat jamaah subuh di masjid kemudian ia tinggal duduk berzikir-zikir hingga matahari terbit, lalu dia lanjutkan dengan salat 2 rakaat yang kita kenal dengan salat isyraq. Apa kata Rasulullah? Maka ia mendapatkan pahala sama dengan 1 haji plus 1 umrah yang sempurna. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Begitulah keutamaan yang kita akan dapatkan. Lain lagi kalau kita masukkan infak dalam kota amal. Karena itulah infak yang pertama didoakan oleh malaikat. Di mana Nabi mengatakan barang siapa pada setiap pagi kata Rasulullah, Allah menurunkan 2 malaikat untuk berdoa. Yang pertama berdoa dengan apa? Allahumma atimu fikan khalafa, Allahumma atimu fikan khalafa, Allahumma atimu fikan khalafa. Ya Allah, berikanlah penggantian kepada hamba-hambamu yang telah berinfak. Kemudian yang kedua, apa pula doanya? Yang kedua mengatakan Allahumma timumsikan talafa, Allahumma timumsikan talafa. Seolah-olah sama. Padahal jauh sekali bedanya. Allahumma timumsikan, ya Allah berikanlah hambamu yang hanya mau memegang sendiri rezekinya. Berikan apa? Talafa, kebinasaan. Ini malaikat yang kedua. Hadirin hadirat, oleh karena itu berbahagialah kita
Ini modal yang utama, yang sangat besar, yang kita bawa menghadap nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila telah tiba saatnya. Hadirin hadirat, bahwasanya baru-baru ini kita melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang sempat ke tanah suci, di mana saya juga termasuk di situ. Saya cerita sedikit bahwa tahun ini kondisi perhajian di Saudi ada berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun-tahun sebelumnya tidak begitu ketat pemeriksaan polisi di sana. Tapi tahun ini Masya Allah, diperiksa apa? Diperiksa mana saja yang menggunakan visa haji. Yang tidak menggunakan visa haji tidak diperkenankan untuk pergi ke Arafah. Dan bukan hanya itu, malah dicari-cari mereka itu. Mungkin di antara kita ada yang sempat melihat di televisi atau di mana. Karena orang bisa saja ke tanah suci dengan pertama visa haji, kalau memang waktu haji, yang kedua visa umrah, yang ketiga visa ziarah, ada lagi visa lain, visa undangan umpamanya, atau visa mujamalah. Ini boleh, tetapi visa ini semestinya dipergunakan sesuai dengan namanya. Kalau visa umrah ya untuk umrah, visa haji ya haji, ya visa ziarah untuk ziarah. Nah, biasa terjadi seseorang hanya dengan visa ziarah mau umrah, visa ziarah mau haji. Apalagi tahun ini, di mana pemerintah Saudi memberikan visa umrah yang panjang, yaitu 3 bulan. Biasanya hanya 1 bulan, sehingga ada saja orang yang pergi umrah pada bulan Ramadan dan malah ada yang sebelum Ramadan masih bisa dapat haji. Itu masih berlaku visanya, tetapi pemerintah melarang haji. Nah, ini masalahnya, diperiksa, ya Allah. Sampai kasihan itu ada rombongan yang ditahan, karena semuanya satu macam, ditahan satu rombongan. Nanti diberikan izin pergi ke Arafah setelah selesai wukuf. Agapi. Hanya pergi jalan-jalan, hanya pergi foto-foto. Tetapi haji tidak bisa lagi karena Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu salah satu rukunnya yang membedakan dengan umrah ialah harus wukuf di Arafah. Dan wukuf ini waktunya tertentu, tidak bisa bergeser, hanya hari 9 Zulhijjah. Tidak bisa hari 8, tidak bisa hari 10, hanya hari 9, dan itu nanti berlaku setelah duhur. Jadi andai kata pun kita datang hari 9, tetapi sebelum duhur kita tinggalkan Arafah, itu juga tidak dianggap wukuf. Dan kapan tidak wukuf berarti tidak haji, walaupun dilakukan semua yang lain. Karena ini rukun. Itu yang membedakan rukun dengan yang bukan rukun. Rukun itu harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan. Dan tidak bisa kalau tidak dilakukan sendiri itu digantikan dengan orang lain. Tidak bisa juga diganti dengan denda berupa dam yang rukun. Di mana niat itu harus dilakukan sendiri, niat itu. Tawaf itu harus dilakukan sendiri, makanya yang tidak bisa jalan ya apakah didorong ya ataukah pakai skuter. Sekarang ada lagi pakai bus di atas itu putar pakai mobil.
seperti mobil yang biasa di apa namanya di bandara, seperti itu mobilnya beberapa orang, ya katakanlah bus-bus kecil yang tidak punya jendela, yang tidak tertutup terbuka. Saya lihat itu kencang sekali larinya kalau sudah jalan. Barangkali itu yang paling cepat selesai tawafnya. Kalau dulu itu ditandu dan di tengah-tengah putar. Lalu teriak itu karena cepat jalannya mengatakan tarik, 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 tarik itu. Maksudnya buka jalan, buka jalan, buka jalan. Tarik itu artinya jalan, jalan. Tarik, 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 tarik. Nah, cepat sekali jalannya. Nah sekarang bukan lagi di pelataran di dalam, tapi di luar, di atas lagi. Di atas, ya Allah. Itu harus dilakukan sendiri. Sa'i juga begitu, karena itu rukun. Nah begini juga mengenai apa namanya, wukuf. Ya, sementara wukuf itu hanya 1 hari. Kalau ini boleh. Syaratnya kalau haji, tawafnya itu setelah selesai wukuf. Itu saja. Untuk tawaf haji syaratnya nanti setelah selesai wukuf. Tetapi kapan terserah. Itu. Kapan terserah. Tapi syaratnya harus setelah selesai wukuf. Sampai ada dibaca dalam kitab bahwa boleh saja seseorang itu katanya pulang dulu ke kampungnya sebelum tawaf. Nanti sesudah itu kembali lagi ke tanah suci untuk melakukan tawaf. Boleh. Artinya waktunya itu bebas. Sangat longgar. Kemudian sa'i sesudah tawaf. Ya. Sementara Mina dan Musdalifah itu bukan rukun. Mina dan Musdalifah itu bukan rukun. Andai kata kita tidak melakukan itu, diganti saja dengan potong kambing. Itu. Tetapi Arafah tidak bisa diganti dengan potong kambing, walaupun dengan potong unta. Harus sendiri melakukannya, sama dengan tawaf, sama dengan sa'i, karena rukun. Mina bukan rukun. Musdalifah bukan rukun, tapi wajibnya haji. Bedanya wajib dengan rukun itu, karena kalau rukun harus yang bersangkutan melakukannya. Kalau wajib boleh diganti, boleh dengan didenda, diganti dengan kambing. Yang berat itu apabila kita belum selesai tahallul pertama, lalu melakukan hubungan suami istri. Ini yang berat dendanya. Didenda dengan seekor unta yang harus dia sembeli. Kalau malah itu lakukan. Nah, tempo hari ini itu tadi banyak yang umrah tinggal masih berlaku visa umrahnya pada musim haji. Jadi mereka berpikir, ya ini kesempatan. Kesempatan karena masih berlaku visa umrah. Kesempatan kita memanfaatkan untuk berhaji. Nah, itu jamaah kita. Dan memang secara logika memang demikian. Tetapi pemerintah Saudi melarang yang visa umrah untuk berhaji. Kamu hanya visa umrah, tidak boleh haji. Tidak ada fasilitasmu di Arafah, tidak ada fasilitasmu di Mina. Yang punya fasilitas disiapkan tenda, memang hanya yang visa haji. Disiapkan tenda di Arafah, disiapkan tenda di Mina. Itu hanya yang visa haji. Bagi yang lain-lainnya, visa ziarah, visa apa, tidak ada. Tidak ada, hanya visa haji. Dan itu sudah dihitung. Nah, maka yang resmi yang dapat itu ialah pertama haji pemerintah. Nah, itu resmi. Ya, di mana kita mendaftar. Nah, itulah yang antrian berapa tahun. Saya tidak tahu berapa tahun kalau di Makassar ini antriannya kalau sekarang mendaftar. Kalau di baru
Kalau tidak salah ingat 28 tahun antri, tapi dipangkep katanya 34 tahun. Ada yang sampai 40 tahun. Kalau 50 tahun usia kita baru mendaftar, lalu antri 40 tahun. Itu logikanya nanti usia 90 tahun baru bisa berangkat. Yang menjadi persoalan, tumubi garong, apakah kita masih hidup? Sampai usia 90 tahun, kemudian anak kata bisa hidup. Saya kira sudah la haula la wala quwwah. Itu dilarang. Dan bukan hanya sekedar dilarang, malah dicari-cari lagi. Di hotel-hotel mereka dicari, digeledah. Sampai di hotel mereka tinggal itu dipadamkan lampu kalau malam. Bagaimana kalau hotel itu padam lampu? Panas. Kan ruangan itu. Di sana tidak seperti kita di sini. Rumah kita panas, tidak bisa tinggal dalam kamar kalau mati lampu. Sampai ada yang mengatakan, ini katanya huwal awwal wal akhir. Huwal awwal wal akhir. Itulah yang pertama dan itulah pula yang terakhir buat saya. Masa katanya kita ini dikejar-kejar seperti teroris? Ya Allah. Sedih. Oleh karena itu, maka solusinya kalau kita mau haji harus gunakan visa haji. Apakah dengan mendaftar sama pemerintah atau yang kedua dengan travel yang resmi. Karena pemerintah membuka kepada masyarakat untuk mengizinkan pergi haji lewat namanya travel, PT perusahaan pemberangkatan jemaah haji. Tapi itu ada syaratnya. Ada syaratnya baru boleh membawa umrah dan ada syaratnya baru boleh membawa haji. Jadi kalau ada travel yang kita mau mendaftar di situ, lihat adakah izin umrah, adakah izin haji. Ya, karena inilah juga yang memberangkatkan itu, yang memberangkatkan dengan visa ziarah. Dan pada tahun-tahun yang lalu masih lepas. Nah, sehingga pada tahun ini sudah menjadi banyak. Kita ingat dulu ada haji Filipina, ketika awal-awalnya masih lepas. Nah, setelah banyak, karena mengatakan tidak apa-apa, bebas kita lihat. Ternyata setelah banyak ketahuan. Lalu tidak bisa lagi hanya ditahan di Filipina, lalu kembali. Jadinya menjadilah haji Filipina. Jadi kita mendaftar pada travel yang resmi, yang betul-betul mendapat izin untuk memberangkatkan ke jemaah haji dan punya cerita. Punya cerita artinya baik selama membawa jemaah haji. Saya kira banyak itu, karena banyak travel. Kalau saya sendiri 14 tahun di Kairo, teman-teman banyak setiap tahun pergi haji. Terutama mereka yang tidak dapat beasiswa. Dan lebih banyak mahasiswa kita yang tidak dapat beasiswa daripada yang dapat beasiswa. Maka mereka berusaha untuk pergi haji tiap tahun. Kenapa? Karena bukan haji saja. Mereka cari kerja di sana. Ada dipekerjakan oleh kedutaan, ada dipekerjakan oleh maktab, ada dipekerjakan oleh ya syekh, ya bantu-bantu. Nah, itu yang terjadi. Untuk cari-cari biaya. Apalagi kalau bukan beasiswa, cari-cari biaya, membeli kitab. Sampai tiap tahun berangkat. Tiap tahun. Namun saya sendiri pengalaman hanya sekali pergi ketika berada di sana. Dan pergi haji, hanya haji betul, tidak cari kerja. Haji betul hanya untuk ibadah, ibadah murni. Ya, itu terjadi pada tahun 73. Dan itulah haji pertama saya, tahun 73.
sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi tanah haram sekarang. Waktu pergi dulu itu gabung-gabung sama jamaah yang dari kampung, di situ gabung sama Syekh di situ. Kebetulan rumahnya itu dekat sekali dengan masjid. Dekat sekali, begitu kita turun dari rumah, masuk pintu masjid. Kalau sekarang ini habis diperlebar begitu. Jadi kalau saya ingat rumah saya dulu itu sudah menjadi masjid sekarang. Karena masjidnya sudah diperbesar. Lalu ada lagi halamannya yang luas. Itu dulu. Haji sekali. Banyak teman-teman tiap tahun. Nah, setelah saya kembali, saya pulang ke kampung, lalu berulang kali naik haji. Berulang kali naik haji, kenapa? Karena justru di antara teman-teman tadi ini yang punya pengalaman tiap tahun pergi haji, kembali tidak membuka pesantren, atau tidak menjadi pembina pesantren, tidak menjadi mubalik, tetapi menjadi apa? Buat travel. Justru pengalamannya bolak-balik di tanah suci itu yang dilanjutkan di sini dengan membentuk travel untuk memberangkatkan jemaah haji karena punya pengalaman di situ. Jadi bukan ilmunya di Kairo yang dibawa, justru ilmunya dari tanah suci, hajinya berulang kali itu yang dibawa buat travel. Nah inilah yang gantian panggil saya membimbing jamaahnya, gantian panggil saya membimbing jamaahnya. Ya. Saya kira saya tidak kurang daripada 5 travel yang telah saya bimbing jamaahnya itu. Dan yang dulu-dulu itu hanya tidak lama, 2 atau 3 tahun. Tapi yang terakhir travel yang bernama 2000 wisata. 2000 wisata ini ternyata sudah lebih 10 tahun saya bimbing jamaahnya. Ternyata sudah lebih 10 tahun. Kenapa? Karena saya lihat manajemennya bagus. Dia buat program, kemudian punya planning, dibagi-bagikan kepada jamaah itu panduan, buku panduan namanya. Di situ ada petunjuk semua, termasuk hari pertama apa yang kita lakukan, hari kedua apa yang kita lakukan, ketiga, keempat, kelima, sampai kembali. Sudah jelas semua. Jadi jamaah itu sisa membuka apa yang kita kerjakan besok, apalagi lusa. Dan ya juga dilengkapi dengan bimbingan terus. Terakhir sebelum corona, saya hitung perjalanan kita berjumlah 27 hari semuanya. Dari Makassar kembali ke Makassar 27 hari. Lalu saya hitung-hitung lagi. Berapa kali saya memberikan tausiah, memberikan pengajian kepada jamaah dalam perjalanan itu. Ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang hanya 1 kali sehari. Tetapi setelah hitung-hitung, ternyata jumlahnya sama. Sama dengan jumlah hari perjalanan, yaitu 27 kali saya memberikan tausiah, memberikan pengajian. Baik berkaitan dengan perhajian manasik maupun dengan masalah-masalah agama. Sehingga ya jamaah itu merasa senang dan merasa puas karena di samping ibadah juga bertambah ilmunya secara umum terhadap agama kita. Dan inilah insya Allah nanti bulan Oktober yang akan datang saya akan berangkat dengan travel ini pergi umrah. Jadi andai kata di antara kita atau ada famili kita yang akan umrah bersama-sama dengan kami bisa coba. Nanti insya Allah berangkat tanggal 17 Oktober. Lalu pembayarannya tidak juga minta sekaligus. Bisa nanti mau berangkat baru dibayar. Bisa nanti mau berangkat baru diselesaikan. Ya, mengenai pembayarannya nanti itu. Adapun berapa bayarannya dan sebagainya ada di dalam buku buku brosurnya bisa kita lihat nanti. Ini masalah perhajian ini. Lalu terakhir pesanan saya.
Kalau kita tidak mendaftar untuk haji sama pemerintah, mendaftarlah pada travel yang betul-betul ya mantap, ya programnya memberangkatkan jemaah haji. Kalau si umrah tidak begitu berat, kalau umrah, tapi yang berat ini yang haji. Kalau umrah siapa saja ya bisa berangkat dari umrah, tapi kalau haji itu saya lihat luar biasa. Masa mobil kita itu di apa namanya di stiker di luar pintunya setelah kita masuk semua, dan ini tidak bisa rusak. Kapan rusak ini maka disuruh pulang semua itu satu mobil itu sendiri punya anu ya, tidak bisa sembarang ke sana, harus memang yang ada izinnya juga, ada izinnya itu ya. Demikian juga nanti kalau sudah mau berangkat itu ditutup pintunya lalu dikasih stiker di luar, tidak bisa terbuka, ini tidak bisa rusak sampai kembali sampai tiba di sana. Begitu ketatnya pemeriksaan tahun ini. Hadirin hadirat, ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian hal yang kedua yang saya ingin sampaikan ialah bahwa tahun ini pesantren kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat berkah bagaimana? Dengan bulan Juni dan bulan Juli ini kedatangan tamu-tamu agung kita dari Al-Azhar Kairo. Kedatangan tamu-tamu kita dan mengikuti acara yang ada di pesantren. Mengapa saya katakan tamu-tamu? Karena bukan hanya satu orang. Bulan Juni sudah datang 2 orang. Waktu itu saya lagi masih di Tanah Suci. Kemudian bulan Juli ini tanggal 13, 14, 15, dan 16 acara di pesantren 4 hari berturut-turut mereka ikuti semua, dan itu berjumlah 7 orang. 7 orang petinggi-petinggi Azhar datang meninjau pesantren kita untuk melihat bagaimana bobot pesantren ini sekarang. Karena kita minta agar Azhar memberikan beasiswa langsung, tidak melalui Kementerian Agama. Karena selama ini beasiswa yang kita dapatkan tidak banyak. Tidak banyak. Kenapa? Karena lewat Kementerian Agama cepi-cepingin nami leturki. Ya. Ya, kita maklumi karena begitu banyak memang pesantren di Jawa. Memang banyak pesantren Jawa, jadi kita bisa mengerti kalau hanya sedikit yang dikasih kita. Nah, kita coba-coba mencari jalan bagaimana sehingga bisa Azhar memberikan langsung, tidak lewat itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sehingga anak-anak kita dari sini bisa langsung kuliah di Azhar. Ya, bisa langsung kuliah di Azhar. Nah, itu yang utama buat kita. Yang ketiga, bagaimana sehingga bisa dikirimkan kepada pesantren kita itu dosen tetap. Ya, bisa bergilir tapi tetap setiap tahun ada dosen tetap. Itu yang kita minta. Justru karena itulah maka diutus ini begitu banyak. Karena masing-masing punya tugas. Kamu melihat ininya, kamu melihat ininya, masing-masing lain tugasnya itu. Ya, dan mereka tinggal bersama-sama dengan pesantren itu selama 4 hari. Hari pertama itu namanya acara kita ialah Haflah Iqdadiyah. Ada suatu informasi yang barangkali perlu saya sampaikan kepada kita tentang pesantren kita di Mangkuso itu. Pintu gerbangnya namanya Iqdadiyah. Iqdadiyah itu dalam bahasa kita namanya persiapan. Anak yang baru masuk di Mangkuso itu harus lewat itu. Itulah pintu gerbang. Ini boleh dikatakan kelas 0. Rata-rata santri yang masuk itu lepasan SD atau lepasan ibtidaiyah. Kalau masuk di pesantren lain itu masuk di sanawiyah atau masuk di SMP. Begitu, tapi kalau di Mangkuso tidak bisa langsung ke sanawiyah, tidak bisa langsung ke SMP. Mengapa? Karena pelajaran agamanya tinggi.
baca kitab. Bagaimana anak dari SD terus mau disuruh baca kitab? Dan kitabnya itu gundul, tidak ada barisnya. Ketika saya di Al-Markas dulu cerita mengenai wakaf, bahwa di sini banyak yang tahu Hotel Grand Zamzam. Hotel Grand Zamzam. Dan mungkin ada di antara kita yang pernah tinggal di situ, apakah waktu haji atau waktu umrah. Itu yang diketahui oleh jamaah. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa hotel itu adalah wakaf. Hotel itu adalah wakaf. Dan itu anunya, penghasilannya masuk ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ada tulisannya di atas pintu gerbangnya dan di bawah jam ada tulisannya. Tetapi tulisannya itu tidak ada barisnya, alias gundul. Barisnya itulah menunjukkan bahwa hotel ini adalah wakaf. Karena tidak ada barisnya, apa kata jamaah? Susah ini kita guruta. Jangankan yang gundul, yang gondrong saja kita ini sulit membacanya. Saya pikir-pikir, betul juga ini ucapan jamaah. Kenapa? Sebagai buktinya, orang yang tidak pernah belajar membaca Barasanji, kalau orang baca Barasanji tiba di depannya pasti disorong saja. Orang yang tidak pernah belajar bahasa Barasanji, apabila orang Barasanji dan dia hadir, tiba Barasanji di depannya pasti disorong saja. Padahal itu gondrong, ada barisnya. Ya, itulah bukti ucapan jamaah dulu di Markas ketika saya sosialisasikan mengenai wakaf, mengatakan kita ini jangankan yang gundul, yang gondrong saja kita tidak bisa baca. Ya. Hadirin hadirat, ya inilah di Mangkoso kalau anak-anak masuk. Dan ternyata Makassar ini di antara kabupaten kota yang banyak pendaftarnya di Mangkoso tahun ini, Makassar, Maros, Pangkep, dan Baru sendiri. Ini yang banyak santrinya yang masuk, termasuk Makassar. Dan pendaftaran untuk tingkat Iqdadiyah sendiri tahun ini 679 itu khusus untuk kelas itu, kelas Iqdadiyah. Tapi kalau digabung-gabung dengan yang Sanawiyah, yang Aliyah dan yang lainnya, maka santri baru yang masuk di Mangkoso tahun ini berjumlah 1.600 lebih. 1.600 lebih, dan jumlah santri kita total di Mangkoso itu 4.200 sekian. 4.200 sekian. Ini yang ada di pesantren kita di Mangkoso. Yang terbagi atas 3 kampus. Kampus 1 di Mangkoso, kampus 2 di sebelah timur Mangkoso, khusus untuk putra, dan kampus ketiga adalah di sebelah barat Mangkoso, khusus untuk putri. Di sinilah dilakukan kegiatan-kegiatan kita. Dan karena mereka mengikuti, otomatis mereka sudah membawa laporan ke Syekhul Azhar. Ke Syekhul Azhar, nanti mereka minta supaya dari pesantren ada yang datang langsung ke sana menghadap ke Syekhul Azhar membawa permohonannya secara resmi. Dan mereka nanti akan memberikan rekomendasi. Bagaimana rekomendasi dari mereka itu sebagai yang dijadikan alasan Syekhul Azhar untuk mengambil keputusan. Saya katakan ini luar biasa berkah yang dapatkan pesantren kita kali ini. Dan nanti ini bisa nanti ujung-ujungnya itu yang tidak berangkat ke Kairo, ke Mesir, bisa nanti ada kuliah di Mangkoso. Kuliah di Mangkoso yang memberikan kuliah di Mesir dengan online. Yang kuliah nanti itu dengan itu, maka mata kuliahnya adalah mata kuliah Azhar. Yang memberikan kuliah adalah ulama-ulama Azhar. Di samping ada yang dikirim juga kemari. Dikirim kemari. Dan nanti ya itu diktatnya adalah dari Azhar. Kitab yang dipelajari adalah Azhar.
dan ujiannya juga dari sana, sehingga nanti ijazahnya juga ijazah Azhar. Jadi nanti paling tinggi nanti itu yang didapat Mangkoso. Kalau ini berhasil ialah bagaimana hanya kuliah di Mangkoso tapi dapat ijazah Azhar. Luar biasa, luar biasa. Ini universitas yang terbesar, tertua di dunia. Umurnya sudah lebih 1000 tahun. Umur Azhar itu sudah lebih 1000 tahun. Di sanalah yang kita punya putra putri melanjutkan studinya. Coba mahasiswa Azhar yang berasal dari DDI secara keseluruhan itu sekarang ada 300-an. Mahasiswa Azhar yang berasal dari DDI secara keseluruhan, artinya dari DDI melanjutkan ke Azhar itu ada 300-an. Lalu di antara mereka ini 200-an yang dari Mangkoso. Jadi 2/3 daripada mahasiswa yang berasal dari DDI yang ada di Mesir itu adalah dari Mangkoso. Ada 200-an. Kita punya alumni yang melanjutkan studi di Azhar sekarang itu ada 200-an. Hadirin hadirat, inilah apa yang saya katakan berkah buat pesantren kita. Lalu dari mana kira-kira sampai ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi menurut analisa kita. Pertama adalah berkah doa Andre Guru Tambok Nale. Waktu datang ke Mangkoso tahun 38, tahun 39 bulan Ramadan turun Lailatul Qadri. Turun Lailatul Qadri pada beliau dan beliau apa yang diminta? Tidak ada yang diminta kecuali berkah daripada ilmunya. Yang benar Andre Guru barakan apa di sana turun temurun. Itulah yang kita rasakan, yang kita lihat sekarang ini. Kemudian yang kedua, waktu peletakan batu pertama kampus 2 itu kita lakukan pada awal Muharram. Awal Muharram di mana banyak orang mengatakan nakasa. Nah, sementara kita sebaliknya, ini adalah hari berkah. Itu persis tanggal 1 Muharram dan kebetulan juga hari Jumat. Nah, masih ada masyarakat kita itu yang masih pegang nakasa. Bagaimana? Bukan saja 1 Muharram, tapi semua hari yang sama dengan 1 Muharram tidak mau melakukan kegiatan keluarga. Dek bena nih lo bapak boting, pesonom purungnya Muharram, magai nakasa itu. Padahal itu adalah hari yang sangat mulia. Buktinya inilah yang terjadi pada pesantren. Berkah yang dapatkan. Malah saya biasa katakan kepada santri, ya kalau kamu mau kawin, minta supaya 1 Muharram. Ya, yang pegang nakasa itu bukan 1 Muharram, tapi semua hari yang sama dengan 1 Muharram. Umpamanya, tahun ini tanggal berapa? 1 Muharram hari apa? Tahun ini 1 Muharram jatuh pada hari Ahad. Apabila tidak mau melakukan kegiatan keluarga, apakah baca doa, apakah naik rumah baru, apakah menikahkan putrinya pada hari Ahad, berarti dia masih pegang itu yang namanya nakasa. Nabi melarang kita. Jangan kamu berburuk sangka, berbaik sangkalah. Berbaik sangkalah. Ya, kita punya agama meminta kita ini optimis, jangan pesimis. Sehingga dilarang mapemali. Apa kata Nabi? Atiaratu syirkun, atiaratu syirkun, atiaratu syirkun. Berpemali itu perbuatan syirik. Berpemali itu perbuatan syirik. Berpemali itu perbuatan syirik. Dan bagaimana kalau perbuatan syirik? Hancur semua amal kita, hancur syarat kita, hancur puasa kita, hancur zakat kita, hancur sumbangan kita, sedekah kita, hancur haji kita, hancur umrah kita.
Tidak ada yang tersisa kalau kita ini termasuk melakukan syirik. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika seindahnya kamu melakukan syirik, pasti akan hancur semua amalanmu. Wa takunun hasinan, pasti kamu berada dalam kelompok orang yang merugi. Oleh karena itu hindari. Lalu biasa juga ada mengatakan pekuyi tenang mata peki na biasa rita palalona. Kenapa kita tidak percaya? Kita biasa lihat itu buktinya. Kenapa dilihat buktinya? Karena kamu minta itu. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Saya itu berada pada sangkaan berat hambaku. Kalau ia bersangka berat pada kebaikan, saya berikan kebaikan. Kalau ia bersangka berat pada keburukan, saya berikan keburukan. Orang yang berpemali itu, dia bersangka berat pada keburukan. Ya Tuhan dari kita yang itu juga diberikan. Yang tidak pakai itu tidak kena. Hadirin hadirat, kalau pemali yang ada ialah apa? Apa yang diharapkan agama? Apa yang diharapkan Tuhan? Ya, pemali yang manribawi, nah itu contohnya itu. Ya, pemali yang mata tersempajang, itu ya, tapi yang tidak tahu asalnya apa ini. Ya, dulu itu ada ibu-ibu tidak mau kalau kawin anaknya dipegang. Waktu ini pasti karawotingnya tidak mau dipegang ubun-ubunnya. Katanya cepat mati. Cepat mati. Padahal ibu saya pernah cerita. Dulu itu waktu saya nikah katanya, ini sarakku, ubun-ubun saya dipegang oleh bapakmu, oleh ayahmu. Tapi yang terjadi puluhan tahun. Ya, itu sampai lebih 50 tahun, ya. Sesudah kawinnya baru meninggal yang memegang. Justru yang dipegang itu lebih di belakang meninggalnya. Ya, boleh belakang meninggalnya. Ada juga itu yang takut foto bertiga. Dia mali naseng, cepat mati yang di tengah. Yang mana muak kowe. Saya baru tiba di Kairo itu langsung foto bertiga dan saya tinggal di tengah. Nah, guru di sebelah kiri saya, dosen bahasa Inggris di sebelah kanan saya, bertiga. Tapi apa yang terjadi? Lebih dulu mati di sebelah kiri, kemudian mati di sebelah kanan, yang di tengah masih ada memberikan pengajian di Baitul Mukminin. Jadi kita ikutilah petunjuk agama. Saya kira inilah bahasan kita. Begini, terakhir, kalau kita mau melakukan sesuatu di mana ada orang mengatakan pemali, baca doanya. Ya, apa doanya? Saya ajarkan doanya. Doanya berbunyi, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Saya yakin jamaah Baitul Mukminin hafal ujungnya. Kalau ada yang bawa HP bisa direkam. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Coba terjemahannya. Allahumma ya Allah,
Kapan kita membaca Allahumma, pasti itu artinya ya Allah. Allahumma, ya Allah. La ya'ti bil hasanati, tidak ada yang membawa kebaikan itu illa anta, kecuali engkau. La ya'ti bil hasanati illa anta, tidak ada yang membawa kebaikan itu kecuali engkau. Wala yadfa'u sayyiati, dan tidak ada yang menolak keburukan itu illa anta, kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa billah, karena tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, semuanya di dalam tanganmu. Ini penawarnya itu Pak Pemali. Dulu waktu kita letakkan batu pertama di Tondronge itu, sudah hari Jumat, 1 Muharram. Orang yang masih pegang nakas itu mengatakan, bahaya anak pesantrennya, apa mau dilihat katanya ini. Sampai dia mengatakan, awas kok, tiap tahun nanti itu ada, ya, tiap tahun nanti ada korbannya. Tunggu tahu tuh matu kena cera. Apa tahu santri ya? Alhamdulillah, apa yang terjadi? Tiap tahun ada kurbannya, bukan korbannya. Tiap tahun ada kurbannya, karena tiap tahun maghrib sapi kalau Idul Adha, dan yang dipotong sapi itu lebih 10 ekor itu tiap tahun itu. Jadi tiap tahun ada apanya? Ada kurbannya, bukan korbannya. Dan alumninya coba lihat, itulah jadi imam besar Masjid Al-Markaz sekarang. Itu alumninya itu. Dari kampus yang diletakkan batu pertamanya hari Nakaseid. Jadi imam besar Masjid Al-Markaz, diangkat sebagai rektor Universitas Islam Makassar, sekretaris Majelis Ulama Provinsi. Alhamdulillah. Belum lagi yang lainnya. Ada sudah berapa banyak orang yang jadi ketua pengadilan agama, yang jadi kepala kantor Kementerian Agama, itu alumninya itu yang tadi diletakkan batu pertamanya pada hari Nakas itu. Karena justru berkah buat umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna lima yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah min al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul Isra jami'an rahimakumullah.